Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Waalaikumsalam. TVRI dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Muhammad Farisi sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 3 Juni 2024. Dan hari ini kita spesial akan membahas mengenai capaian kinerja pemerintah Provinsi Jambi. Bersama narasumber, yaitu saya perkenalkan Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jambi, Insinyur Agus Sunaryo MSI. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sudah hadir di studio TVRI dan ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini masyarakat juga ingin tahu banyak tentang apa sebenarnya capaian-capaian yang telah diraih oleh pemerintah Provinsi Jambi terhitung 2 tahun Jambi Mantap. Wah, gitu meskipun sudah jalan 3 tahun, tapi Jambi Mantapnya tentu baru bisa terrealisasi selama 2 tahun berjalan ini. Dan sesuai dengan misi visi Bapak Gubernur, yaitu Jambi Mantap, maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional di bawah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini masyarakat banyak yang ingin tahu, Pak, bagaimana sebenarnya capaian-capaian yang sudah diraih oleh pemerintah Provinsi Jambi. Tapi yang ingin kami tanyakan yang pertama adalah bagaimana sebenarnya sebuah pemerintah provinsi mengevaluasi atau mengukur tingkat prestasinya, Pak. Sebenarnya apa tolok ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur, oh saya sudah berhasil, atau belum tercapai, atau baik, atau sedang nilai, gimana Pak Agus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bang Farisi dan para pirsawan. Mungkin sedikit saya sampaikan sebelumnya bahwa memang kita ketahui Jambi Mantap 2021-2026 ini dimulai semenjak dilantiknya Pak Gubernur Jambi tentunya, Pak Dr. Haji Al-Haris SOS MH dan Pak Abdullah Sani itu pada tanggal 9 Juli 2021. Kita ketahui pelantikan tersebut tentu memang sudah masuk di dalam RPJM 2001-2026. Namun sebenarnya program-program Pak Gubernur ini itu tidak bisa berjalan karena bagaimanapun juga tahun 2021 itu sudah ditetapkan di tahun 2020. Artinya sampai dengan akhir tahun 2021 ini menjalankan program-program kegiatan yang tentu sudah ditetapkan sebelumnya sampai dengan akhir tahun. Maka di dalam penyusunan anggaran berikutnya yang ditetapkan di tahun 2021 itulah sebenarnya awal titik pijak Pak Gubernur dan Wakil Gubernur 2021-2006 Jambi Mantap itu mulai berjalan. Jadi tadi sudah disampaikan visinya sudah jelas. Kemudian dari sini mungkin bisa kita sampaikan bahwa di dalam visi Pak Gubernur itu jelas Jambi Mantap. Kemudian di situ ada misinya juga. Misinya tentu tetap ada 3 di sana. Jadi ada tetap memantapkan tata kelola pemerintahan, kemudian memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, dan yang ketiga adalah memantapkan kualitas sumber daya manusia. Tolok ukur keberhasilan itu kan dilihat dari target. Target itu sudah ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026. Setiap tahunnya tentu akan dilaksanakan melalui program-program yang ditetapkan tahunan, namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jadi dari situ tentu tahu bahwa tahun 2022 itu apa saja target-target yang ditetapkan dan bagaimana mencapai target itu dengan program kegiatan apa saja. Itu semua sudah dicantumkan dan dicatat di dalam RKPD itu. Itulah target-target itu. Terus bagaimana target itu bisa dicapai itu? Tentu ini ada kait-kaitannya dengan pembahasan program kegiatan bersama DPR yang nanti tentu berhasil di akhir tahun, baru tahu. Akhir tahun 2022
seperti ini kondisinya. Dan terakhir tahun 2023 seperti ini kondisinya. Jadi mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini khusus untuk yang tahun 2023, kami punya catatan-catatan. Tentu yang pertama dari makro dulu. Ya. Jadi mulai pertumbuhan ekonomi. Jadi menilai keberhasilannya ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi makronya? Dari makro, dari sisi makro dulu. Ya. Dari sisi makro itu ada 4 hal yang penting, sebenarnya ada 5, ada 4 hal yang penting. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 itu di angka 4,66%. Memang hal ini menunjukkan bahwa memang Jambi selalu tumbuh meskipun dibanding di tahun 2022 kemarin mengalami pelambatan. Jadi tetap tumbuh tapi agak terlambat. Kalau tahun 2022 itu mencapai 5,02, ini capaiannya 4,66%. Dan ini merupakan angka pertumbuhan ekonomi nomor 4 di Sumatera. Artinya cukup baik di Sumatera itu sudah cukup baik, di mana di situ juga pertumbuhan ekonomi kita masih didominasi distribusinya pada sektor pertanian. Pada sektor pertanian. Justru sektor pertambangan dibanding tahun kemarin itu melambat. Nah, maksudnya saya melihat ada terkontraksi 2,42. Ya, artinya gini, artinya di pertambangan di tahun 2022 itu lebih baik, artinya dari sisi produksi memang lebih banyak. Dari sisi harga mungkin juga lebih bagus. Lagi pas bagus harganya. Jadi untuk tahun 2023 itu mengalami kemacetan, ada beberapa kejadian sehingga tidak maksimal. Artinya jumlahnya juga lebih rendah dan harganya juga lebih rendah. Nah, itulah yang mengakibatkan terkontraksinya sektor pertambangan di Provinsi Jambi. Jadi tetap yang menjadi andalan kita adalah di sektor pertanian. Itu menjadi kita, lapangan usaha pertanian itu menjadi lapangan usaha yang menjadi favorit dan unggulan untuk Provinsi Jambi. Kemudian Pak Agus, saya lihat datanya di sini, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, dan jasa perusahaan. Betul Pak Agus ya? Betul. Nah, itu maksudnya bagaimana Pak Agus? Jadi gini, administrasi pemerintahan itu kan artinya yang dulu, ini kan yang namanya pertumbuhan kan pembandingnya kan tahun kemarin. Year to year ya? Iya, pembandingnya tahun kemarin. Tahun kemarin serapan anggaran kita itu lebih kecil. Artinya capaian serapan anggaran di tahun 92 itu hanya sekitar 93%. Di tahun 2023 itu 97%. Jadi itu menjadi ini. Begitu juga pertambangan yang saya sampaikan tadi. Itu memang capaiannya juga tahun kemarin jauh lebih bagus dibanding tahun 2023 gitu. Tahun sebelumnya. Jadi begitu juga lapangan usaha yang lain juga begitu. Kalau yang mungkin tadi disampaikan salah satunya konstruksi, mungkin ada konstruksi karena ada bangunan di Provinsi Jambi ini yang memang pembangunannya itu sangat-sangat besar itu di Provinsi Jambi ini, salah satunya kegiatan-kegiatan nasional yang ada di Jambi. Itu sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan pada lapangan usaha konstruksi itu. Contohnya mungkin jalan-jalan yang dulu nggak ada, mungkin impres segala macam. Sekarang ada, tahun 2023 kemarin banyak impres rupanya. Begitu juga ada bendungan, ada itu banyak. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa lapangan-lapangan usaha ini tumbuh lebih bagus dibanding tahun kemarin dan bisa mengungguli lapangan-lapangan usaha lain. Baik. Kemudian cara mengukur tingkat keberhasilan adalah dengan kualitas indeks pembangunan manusia atau IPM, betul Pak Agus ya? Itu salah satunya. Ya, apakah IPM Provinsi Jambi naik di tahun 2023 kemarin, Pak Agus? Terima kasih. Mungkin bisa saya lihat di data IPM ya. Data IPM ini juga menunjukkan kenaikan yang cukup baik untuk di Provinsi Jambi. Kita ketahui kemarin di Provinsi Jambi ini di atas Pak Agus.
Di Provinsi Jambi kemarin di angka 73,73. Ya. Sekarang 73,73. 73,73. Nah, sekarang ya bagus, ini pembangunan manusia. Sekarang di angka 73,73. Tahun kemarin kan di angka 73,11. Maksudnya indeks pembangunan manusia ini apa Pak Agus? Kan? Indeks pembangunan manusia itu biasanya tingkat tingkat kemampuan dari manusia dari sisi ada empat hal yang perlu diperhatikan. Di sana ada angka harapan hidup. Angka harapan hidup. Oh, oke. Lama pendidikan, lama sekolah. Oke. Kemudian lama harapan sekolah. Oke. Dan yang ketiga adalah tingkat pengeluaran per kapita. Artinya yang harapan sekolah tadi, semakin banyak yang kalau dulu lulusannya mayoritas SMP, sekarang udah SMA. Udah yang kuliah, gitu maksudnya Pak Agus ya. Jadi umur yang ini nanti bisa sampai tingkat SMA gitu kan. Kalau lama sekolah mungkin yang sudah berlangsung seperti orang-orang kita yang sudah itu ya sebatas itu gitu kan. Kemudian kalau tingkat pengeluaran per kapita ini juga mempengaruhi tingkat pengeluaran per kapita ini. Karena tingkat pengeluaran ini juga mempengaruhi dari tingkat nanti tingkat pendidikan, kualitas kehidupan dari masyarakat kita itu. Jadi itu menjadi artinya kalau makin besar tingkat pengeluaran nanti jauh dari kemiskinan. Itu lari-larinya juga ada kaitannya kemiskinan dengan IPM. Oke, Pak Agus, ini kan pemerintah provinsi tentu mengurus lah kira-kira begitu IPM di 11 kabupaten kota. Betul, kabupaten kalau kota. Kita bicara mengenai 11 kabupaten kota, apakah merata IPM-nya atau ada beberapa kota yang IPM-nya tinggi, kemudian yang lain terlalu jomplang misalnya, atau semuanya kurang lebih rata? Dari 11 kabupaten kota tentu pasti berbeda. Karena biasanya lama sekolah, kemudian angka harapan sekolah itu juga, pengeluaran per kapita itu antara kota dengan kabupaten yang kan pasti berbeda. Pasti berbeda. Maka di sini tentu harus kita sama-sama bagaimana mempersiapkan sarana prasarana, mempersiapkan pembelajaran kepada masyarakat kita agar anak-anaknya nanti tetap sekolah. Dari 11 kabupaten kota itu yang angka IPM-nya tertinggi tetap Kota Madya Jambi. Kota Jambi tetap menjadi barometer. Barometer. Yang kedua Kota Sungai Penuh. Oh, okay. Kota Sungai Penuh tetap. Dan yang ketiga itu Kabupaten Kerinci. Jadi Kabupaten Kerinci itu dari dulu memang mempunyai IPM yang lebih tinggi dibanding kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jambi. Dan yang mungkin rendah mungkin ya daerah pantai itu kan kehidupannya berbeda, sarana prasarannya, kelengkapannya, kemudian kaitannya dengan pengeluaran per kapitanya juga sangat terbatas. Oke, jadi berpengaruh di situ ya Agus. Iya. Baik, Pak Agus, tujuan sebuah pemerintahan itu yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Nah, terkait dengan kemiskinan ini, Pak Agus, bagaimana datanya? Apakah kemiskinan di Provinsi Jambi sejak Jambi Mantap digulirkan, apakah berhasil untuk menurunkan tingkat kemiskinan, Pak Agus? Mungkin kalau tingkat kemiskinan ini ya bisa dilihat bahwa tadi Pak Agus, ya, dari tahun 2020 bahkan dari 2017 kita juga ada datanya. Tahun 2023 itu kita di angka 7,58%. Itu menurun artinya berhasil. Jadi di tahun 2022 itu di angka 7,7. Artinya memang terjadi penurunan. Ini mungkin barangkali kita ketahui Bapak Ibu, mungkin para pemirsa TVRI juga. Angka ini masih jauh di bawah angka kemiskinan nasional. Artinya Jambi itu masih baik secara nasional di angka kemiskinan ini. Secara nasional berapa? Secara nasional itu di angka 9,36%. Jadi kita masih di bawah angka nasional kemiskinan kita. Dan ke depan bagaimana kita juga berupaya
cita-cita bersama itu tetap mensejahterakan masyarakat. Bagaimana kalau bisa mengurangi atau menghapuskan kemiskinan malah. Itu. Pak Agus, kan pemerintah yang lebih dekat adalah pemerintah kabupaten kota. Betul. Yang kemudian juga punya tanggung jawab lebih lah. Nah, maksudnya begini Pak Agus, apa perbedaan peran tusinya yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terkait bagaimana menurunkan, kan pasti ada kerjasama yang sangat kuat nih antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Bedanya di mana perannya dalam proses penurunan tingkat kemiskinan, Pak Agus? Sebenarnya perannya ya sebenarnya kewilayahan. Artinya provinsi ini angka yang dicapai adalah angka kewilayahan provinsi. Agregat atau kumulatif dari kabupaten-kabupaten yang dirata-ratakan menjadi angka kemiskinan provinsi. Kemudian kalau di kabupaten ya dia bertanggung jawab penuh kepada wilayah administrasi kabupatennya. Kita ketahui bahwa provinsi ini tidak mempunyai wilayah sebenarnya, tidak mempunyai masyarakat. Yang punya adalah kabupaten. Kita sebagai pemerintah, sebagai wakil pemerintah pusat juga sebagai pemerintah provinsi itu bagaimana mengkoordinir, mensupport kabupaten kota untuk penurunan kemiskinan. Maka kita tetap mengkoordinir semua kabupaten kota dan mensupport apa-apa saja yang harus kita. Pak Gus, maksud saya gini, apakah ada dana dari APBD 1 gitu ya, APBD provinsi yang digunakan, program-program yang didanai APBD provinsi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik dengan tema capaian kinerja pemerintah Provinsi Jambi bersama Kepala Bapeda Provinsi, Bapak Insinyur Agus Sunaryo, MSI. Pak Agus, kita lanjutkan kembali pembincangan kita. Tadi salah satu tujuan utama dari pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dalam arti bagaimana mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat. Nah, tentu pemerintah provinsi tidak punya wilayah secara langsung, yang punya adalah kabupaten kota. Nah, bagaimana pembagian peran Pak Agus dalam proses peningkatan atau mengurangi kemiskinan ini antara pemerintah provinsi dengan kabupaten? Apakah ada anggaran khusus APBD provinsi yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan, Pak Agus? Ya, terima kasih. Kalau bicara kemiskinan sebenarnya semua punya tanggung jawab. Artinya dari pusat, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten itu masing-masing punya tanggung jawab dan punya peran masing-masing. Tapi bagaimana bisa kolaborasi, saling mensupport sehingga angka kemiskinan itu bisa berkurang dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin untuk di Provinsi Jambi dengan Pak Gubernur Pak Dr. Haji Al-Haris dan Pak Abdullah Sani ini ada namanya program unggulan kita yaitu Dumisake. Artinya Dumisake merupakan sebutan kita untuk program unggulan ini. Ada 5 unggulan di sana. Pertama ada Jambi cerdas, ada Jambi sehat, ada Jambi responsif, ada Jambi yang kita sebut dengan program-program unggulan kita yaitu Jambi Tangguh dan Jambi Agamis dan Jambi Tangguh. Program-program ini tidak lain adalah bagaimana untuk menurunkan atau menghapus kemiskinan di Provinsi Jambi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Karena semua ini 5 unggulan ini adalah menyasar pada kelompok-kelompok yang dalam kategori miskin dan sangat miskin. Contohnya untuk Jambi cerdas dan pintar, ini juga menyasar kepada seluruh para SMA, murid SMA dan SMK dan SLB yang memang betul-betul tidak mampu. Itu ada bantuan
operasional dari pemerintah Provinsi Jambi, yaitu sarana prasarana. Itu berupa mungkin buku, tas, kemudian ada baju, ada seragam gitu kan, dan sepatu. Kemudian juga ada namanya beasiswa kepada S1 dan S3. Itu juga menyasar ke salah satunya adalah masyarakat kita yang tidak mampu untuk melanjutkan karena biaya, itu ada bantuan. Kemudian juga ada di PAUD juga ada bantuan kita ke sana. Ini untuk Jambi Cerdas dan Pintar. Kemudian ada Jambi Sehat. Jambi Sehat ini memberikan jaminan berupa BPJS, yaitu bantuan iuran kepada masyarakat kita yang tidak mampu, yang tidak tercover oleh Kemenkes, artinya dari nasional dan kabupaten, maka kita cover di APBD Provinsi Jambi, sehingga masyarakat kita yang miskin nanti berobat bisa tidak mengeluarkan biaya, artinya gratis. Begitu juga yang selanjutnya adalah Jambi Responsif. Ini kaitannya dengan masyarakat yang miskin, lansia dan disabilitas. Jadi itu memang ada Jambi Responsif. Makanya sering Pak Gubernur menyampaikan, memberikan bantuan untuk kaki palsu, apalagi kursi roda, itu Jambi Responsif. Kemudian ada Jambi Tangguh. Kalau Jambi Tangguh ini di samping ini cepat, di samping miskin, yang itu memang untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi makanya menyasar kepada banyak sekali yang di Jambi Tangguh ini. Ada permodalan untuk emak-emak, untuk milenial, UMKM, itu di Jambi Tangguh ini. Kemudian capaiannya seperti apa Jambi Tangguh ini sudah luar biasa. Sekarang sudah sebanyak lebih dari 5.000 orang UMKM yang sudah diberi bantuan modal ini, yang besarannya 5 juta sampai 20 juta. Kemudian ada lagi bantuan kepada bedah rumah. Jadi orang miskin dibantu untuk bedah rumahnya, yang tiap tahunnya kita anggarkan sebanyak 550 rumah, dan ini sampai tahun ini juga bahkan melebihi target yang sudah kita tetapkan sampai 2 tahun. Jadi artinya memang berjalan dengan baik. Ini juga mengurangi kemiskinan yang masyarakatnya rumahnya tidak layak huni, sekarang menjadi rumah yang representatif untuk menjadi hunian. Pak Agus, salah satu kunci sukses pembangunan adalah bagaimana pemerintah itu mampu mengelola tata pemerintahan yang bahasa kerennya itu good governance, kira-kira begitu. Artinya dalam penempatan ASN itu sesuai dengan job fit gitu ya. Ada, kalau bahasanya ada lelang jabatan atau penilaian-penilaian yang memang komprehensif. Kemudian yang terpenting juga bagaimana mindset ASN-nya melayani gitu ya, bukan dilayani. Nah, saya lihat juga ada salah satu misinya adalah memantapkan tata kelola pemerintahan. Nah, bagaimana pemerintah provinsi di tahun yang ketiga berjalan ini sudah semantap apa tata kelola pemerintahannya gitu, Pak Agus, silakan. Jadi mungkin kaitannya dengan misi yang pertama ini ya. Ini kita ketahui memang tolok ukurnya baru kita melihat nilai akib dan nilai reformasi birokrasinya. Jadi kalau nilai akibnya itu mungkin sekarang masih dalam posisi predikatnya itu B, dan juga reformasi birokrasinya juga B. Artinya dalam posisi baik, bukan sedang ya, sudah baik. Tapi bagaimana kedepannya untuk meningkatkan ini gitu kan. Memang kita ketahui di samping itu ada juga keterbukaan informasi publik, Jambi merupakan salah satu provinsi yang membuka diri, artinya dengan keterbukaan informasi nilainya cukup tinggi, mendekati 100, artinya memang soal keterbukaan informatif sudah baik gitu kan. Tapi ini akan kita tingkatkan terus, dan dalam pengembangan reformasi birokrasi ini tadi kaitannya dengan reformasi birokrasi, ya memang mau tidak mau aturannya regulasinya begitu,
Tapi bagaimana ke depannya itu lebih terbuka lagi, sehingga juga sistem pemerintah ini berbasis elektronik ini menjadi tujuan kita sebenarnya. Tujuan kita untuk ke depannya, karena kita nilai yang rendah ini juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan pemerintahan yang belum full elektronik. Jadi nanti mungkin itu Pak Agus. Jadi kan semuanya serba teknologi, ada aplikasi dan lain sebagainya. Apakah pemerintah Provinsi Jambi menuju ke situ juga? E-government itu. Betul. Bagaimana apa yang sudah direform atau yang sudah diperbaiki yang menuju ke bagaimana tata kelolanya lebih e-gov lah sekarang bahasanya Pak Agus ya. E-government. Ya, pertama mungkin dari sisi informasi kita punya pusat untuk analisis data. Jadi AC punya. Jadi Jambi Analysis Data Center itu sudah Jambi Data Analysis Center sudah punya. Tinggal kita bagaimana melaksanakan dan memanfaatkan seoptimal mungkin. Jadi AC tersebut tentu dengan membangun lagi jaringan yang lebih besar lagi, sehingga nanti informasi-informasi semua kegiatan di semua OPD seprovinsi Jambi ini bisa masuk satu data itu, memberi informasi yang lengkap kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Kemudian pelayanan juga sekarang sudah pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Kalau mungkin dari sisi keuangan, dari sisi pendapatan, pembayaran pajak itu juga sudah bisa melalui aplikasi yang ada di dinas badan BPKPD. Jadi pengelolaan aset daerah itu sudah ada di sana. Secara otomatis nanti semua kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat itu juga dipercepat dan murah itu melalui aplikasi itu. Jadi kita semua akan menuju ke aplikasi itu. Baik, Pak Agus, kita beralih ke misi yang kedua, yaitu memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Nah, yang sering dari dulu dibicarakan, bahkan dialog di sini juga sering dibicarakan adalah bisa nggak Jambi ini melakukan hilirisasi terhadap semua produk-produk sumber daya alamnya? Jadi jangan dijual mentah saja. Apakah itu sudah mulai ada progresnya, ada peningkatan, ada capaiannya terkait hilirisasi produk-produk yang ada di Jambi? Terima kasih. Memang kalau kita membangun hilirisasi, jadi value nilai tambah dari produk itu kan pasti nampak ya. Artinya kita akui bahwa program sudah selalu kita jalankan. Kita nunggu investor masuk karena kita sendiri juga tidak mampu untuk membangun semacam, perlu keterlibatan swasta maka perlu keterlibatan investor untuk membangun itu. Memang kita ketahui, kalau kita melihat dari produk-produk unggulan dari Jambi sendiri seperti kelapa sawit, seperti karet, mungkin kelapa dalam, itu cukup banyak, cukup melimpah, sumber daya alam kita cukup melimpah, tapi memang sampai saat ini juga belum ada penanganan yang optimal untuk hilirisasi. Tapi ini juga di RPJM kita juga sebenarnya menjadi salah satu poin penting di dalam membangun di Provinsi Jambi, karena di situ juga harus ada kawasan industri, harus kita bangun. Kalau sudah ada kawasan industri, itu otomatis di dalamnya pasti ada kawasan untuk pengolahan hilirisasi di situ. Begitu juga nanti ke depan juga tetap akan kita cantumkan, bahkan jangka panjang pun akan kita cantumkan, harus ada dua kawasan yang perlu kita bangun di Jambi. Pertama adalah kawasan industri, yang kedua adalah kawasan ekonomi khusus. Jadi kawasan industri tadi di daerah mana tuh Pak? Kalau ini masih kita tetapkan sesuai dengan Perpres yang lama, Perpres nomor 18 tahun 2020 itu oleh Pak Presiden, tetapkan adalah kawasan industri Kemingking. Masih di situ. Meskipun jalannya sangat lambat dan sering ini juga kita komunikasikan dengan Menko Marves, kemudian terutama Menko Marves sama Kementerian Perindustrian. Itu kemarin juga
pernah kita bicarakan itu, mudah-mudahan kendala-kendala yang lama itu kan karena ketidaksesuaian antara RT RW dengan kawasan itu saja sebenarnya di tahun 2021, 2022, sehingga itu agak nggak terfokus ke situ. Secara nasional juga nggak terfokus ke situ. Dan kita ketahui memang kawasan itu sangat strategis. Di situ didukung oleh jalan tol nanti, dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan. Memang luar biasa strategisnya itu. Jadi memang harapan kita di kawasan itu nanti memang ada industri-industri pengolahan untuk Provinsi Jambi. Kalau yang soal sawit mungkin sebatas CPO. Yang ada ngelola sampai minyak itu hanya satu perusahaan saja, PT KTN saja, yang lain memang belum ada. Dan mudah-mudahan kedepannya bukan hanya kelapa sawit saja, barangkali yang lain mungkin karet pun yang saat ini hanya berupa seed saja yang diekspor. Bagaimana pengolahan sampai barang jadi juga belum ada. Artinya memang itu perlu pemikiran bersama. Baik, Pak Agus, yang banyak juga ditunggu oleh masyarakat dan kami juga banyak melihat misalnya tentang infrastruktur, Pak Agus. Nah, bagaimana capaian pembangunan infrastruktur khususnya jalan jadi yang menjadi ranah provinsi. Kemudian yang kedua terkait dengan pembangunan jalan tol, Pak Agus. Maksudnya adalah dengan nanti ada jalan tol sudah terhubung antara Jambi ke Palembang, tentunya akan semakin cepat akses, bahkan ke Jakarta bisa berangkat pagi sampai sore. Pertanyaannya, apakah pemerintah Provinsi Jambi sudah siap dengan kehadiran jalan tol tersebut? Jangan-jangan nanti semua orang menghabiskan uangnya justru ke Jakarta. Dan capital flight gitu ya Pak Agus ya. Malah orang yang dari Jakarta, Lampung, Palembang harusnya gimana di-guide untuk bisa wisata atau apa ke Jambi gitu. Gimana Pak Agus? Tentang infrastruktur jalan dulu. Jadi terima kasih. Jadi kalau capaian infrastruktur jalan sebenarnya kita juga capaian kita kan baru sekitar 78,99 dari panjang jalan kita 1032 km. Dari panjangnya berapa? 1032 km dan baru tercapai 78,99 atau 79%. Oke, kenapa bisa seperti itu? Kita jeda dulu, kita harus iklan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Baik, pemirsa, kita masuk ke segmen yang ketiga dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741-66385, 0741-66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali terkait dengan infrastruktur nih Pak Agus. Dan ini juga tentu infrastrukturnya baik, aksesnya baik, kemudian perekonomian juga bisa cepat, lancar gitu ya Pak Agus. Bagaimana kondisi infrastruktur yang khususnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, jalan provinsi? Terima kasih. Jadi untuk jalan provinsi ini, panjang jalan tanggung jawab provinsi ada 1032 km yang harus dibangun. Kemudian posisinya itu lebih kurang 79%. Memang ada beberapa ruas jalan yang barangkali nanti juga perlu perbaikan ke depannya. Bagus, kita sapa penelpon dulu. Oke, baik. Halo, selamat sore. Halo. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Terputus, baik. Dilanjutkan Pak Agus. 78,992% ya Pak Agus. Oh, kita sapa lagi. Halo, selamat sore. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak M. Faridi. Ya.
Silakan Pak. Ya, ya. Saya coba sapa dulu yang terhormat Bapak Agus Naryo, Kepala Bapeda Provinsi Jambi yang saya hormati. Saya mohon kiranya mungkin saya harapkan harusnya acara refleksi capaian program Provinsi Jambi sebenarnya oleh Bapak Gubernur, bukan Bapak Bapeda sebenarnya. Ya. Ini Bapak Gubernur sebenarnya menjelaskan capaian kinerja ini. Ya, tapi tidak apa-apa. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Agus selaku Bapeda. Tentu program kerja ini dibuat berdasarkan RPJMD, tidak bisa menyimpang. Betul. Itu setahu saya aturannya. Tapi kenyataannya, loh kok di provinsi ada di luar itu, Pak. Ini yang bingung masyarakat publik ini. Jalan khusus Batubara, pembangunan sport center, pembangunan Islamic Center, pembangunan Taman Putih Pinang Masa, ex Angso Duo. Ini sebenarnya ada apa, Bagus? Harus transparan pemerintah provinsi ini. Jadi harus berdasarkan RPJMD lah. Ya kan? Jangan ujuk-ujuk ada program di tengah jalan. Yang kedua, ada janji politik gubernur ini yang cukup seksi menyangkut masalah Dumi Sake. Ini bukan luar biasa nih janji politiknya. 2 miliar coba. Tidak ada alasan masyarakat. Bukan menuntut masyarakat, tapi apa? Dicapai sejauh mana? Pertanyaannya realisasi yang tercapai. Itu. Nah, lantas tadi kan disinggung bagus masalah kemiskinan. Bahkan kita punya data kemiskinan ekstrim di provinsi ini, di kota ini. Nah, tentu orang miskin ini punya bantalan, bagus. Nah, saya malah khawatir dengan situasional saat ini, orang-orang yang menengah ini, kalau dia tidak begitu hati-hati, ya bisa turun kelas, dia menjadi miskin. Nah, ini yang harus disikapi pemerintah. Kalau miskin ya telah ada bantalan dia. Yang kalau turun kelas dia nambah kemiskinan. Apa upaya pemerintah? Ini penting. Nah, lantas yang penting menyangkut masalah jangan adanya main mata, lantas jangan adanya kong kali kong. Ya tentu ada OSS kan. Ini apakah sudah diterapkan di provinsi online single submission ini? Jadi langsung dia tidak lagi berhadapan sama orang. Jadi ini yang dipertanyakan. Yang ketiga ya, tadi disinggung hilirisasi Pak Rizie. Tertarik saya. Kok Pak Agus mengatakan ke depan terus. Kapan mulainya? Ya ditanya tiap tahun ke depan. Ini yang menjadi publik ini pening ya. Nanti tahun depan hilirisasi tanya ke depan lagi. Ya kapan dimulai Pak Agus? Baik Pak Yudi. Jadi saya rasa itu saja. Ya artinya berat provinsi ini untuk menopang persoalan-persoalan yang ada di provinsi ini. Saya rasa terima kasih. Mudah-mudahan gubernur bisa mengatasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, sudah sangat. Ini Pak Yudi ini masyarakatnya sangat cinta terhadap Provinsi Jambi, jadi selalu kritis Pak Agus. Tadi saya ada mencatat, mungkin Pak Agus juga mencatat, yang pertama banyak program-program yang tidak sesuai dengan RPJMD. Betul seperti itu Pak Agus? Mungkin gimana? Saya nanggapi. Ya. Bapak Yudi, terima kasih atas tanggapannya kepada kami, kepada pemerintah Provinsi Jambi. Kami atas nama pemerintah Provinsi Jambi sangat benar bahwa pembangunan Provinsi Jambi didasarkan dari RPJMD 2021-2026, masa kepemimpinan Pak Dr. Haji Al-Haris dan Pak Abdullah Sani. Itu sangat benar. Dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu mutlak ada dan tercatat di dalam RPJMD. Artinya sudah berbunyi di sana untuk pembangunan stadion, untuk pembangunan Islamic Center itu ada Pak Yudi. Artinya memang itu sudah masuk secara garis besar, sudah masuk secara detailnya di OPD juga masuk
artinya di Dinas PU tentu OPD-nya, itu juga masuk. Artinya RPJMD dijabarkan di dalam renstra Dinas PU itu sama ada. Begitu juga RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunannya, itu ada di dalam renja oleh Dinas PU. Jadi artinya ini semua sesuai dengan jalur dan tidak pernah keluar dari RPJMD. Kita juga takut kalau keluar tidak ada dalam perencanaan, dokumen perencanaan, tetapi tiba-tiba dilaksanakan. Itu salah. Pasti masalah. Ini sudah sesuai dengan jalurnya. Kemudian terkait Dumisake, Pak. Yang Dumisake. Yang Dumisake ini adalah sebutan kita 5 program unggulan. Ingat. Ini adalah sebutan kita untuk 5 program unggulan. 5 program unggulan tadi itu ya ada Jambi Sehat, Jambi Cerdas, Jambi Responsif, Jambi Agamis, dan Jambi Tangguh. Itu ada 5 unggulan itu kita sebut Dumisake. 2 miliar, kalau dihitung 2 miliar pasti ada yang lebih karena kita mengalokasikan anggaran untuk Dumisake itu 366 miliar. Jumlah kecamatan kita hanya 144 kecamatan. Artinya kalau dibagi 2 itu sudah pasti lebih. Makanya termasuk di dalamnya sebenarnya adalah untuk BKPK, namanya bantuan keuangan kepada kelurahan atau desa itu yang bersifat khusus, artinya BKPK bantuan keuangan bersifat khusus itu masing-masing desa dan kelurahan itu 100 juta. Kita mempunyai berapa desa dan berapa kelurahan itu sebanyak 1.585 desa kelurahan. Artinya itu sudah 158,5 Pak Agus, maksudnya miliar. 2 miliar satu kecamatan bukan dikasih satu kecamatan 2 miliar ya? Bukan. Jadi Dumisake itu bukan pengertiannya kayak Samisake yang lama, bukan. Dumisake ini kecuali desa dan kelurahan, kalau desa kelurahan itu sebenarnya termasuk program Dumisake. Itu 100 juta per desa dan kelurahan. Lainnya itu dikelola oleh OPD atau SKPD provinsi. Karena kalau itu dialihkan ke kecamatan itu tidak ada nomenklatur, aturan sekarang tidak membolehkan. Tiba-tiba transfer langsung 2 miliar. Tidak boleh, tidak membolehkan itu. Makanya dimasukkan di dalam kegiatan-kegiatan OPD yang terkait dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten kota. Baik. Kemudian terkait dengan online sistem tadi Pak, sehingga mengurangi pungli-pungli. Terima kasih. Jadi untuk OSS 100% sudah dilaksanakan di Jambi. Itu melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Artinya Dinas DPM PTSP itu sudah melayani 100% melalui OSS. Tidak ada lagi harus bertatap muka dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengurus suatu izin. Jadi itu kita jamin Pak Yudi itu sudah 100% melalui OSS itu dan berjalan. Dan untuk diketahui bahwa provinsi itu biasanya OSS ini kalau dia usahanya atau izin lintas kabupaten. Tetapi kalau hanya kabupaten, untuk satu kabupaten, untuk UMKM kabupaten, berarti di kabupaten kota. Nah, itu. Ada mall pelayanan publik atau apa? Mall pelayanan publik. Itu OSS semua itu. Sama sekarang tidak ada bisa. Satu pertanyaan yang sangat keras tadi. Tentang hilirisasi. Terkait hilirisasi. Saya juga tidak terlalu bisa menjawab memastikan karena kita Provinsi Jambi juga tidak mampu membuat semacam perusahaan hilirisasi yang bisa melayani, gitu, bisa membuat produk-produk kita itu menjadi barang jadi. Tapi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu ada. Jadi pembinaannya hanya sebatas pada UMK-UMK saja. Jadi sifatnya kecil, rumah tangga. Itu yang mungkin sampai saat ini kita lakukan. Tapi dalam hilirisasi dalam bentuk besar itu memang kita perlu investor. Mungkin itu. Kalau yang kecil-kecil itu selalu apakah itu kopi, akhirnya kan kopi produk rumahan, kopi produk itu gitu. Kita hanya bantu kerjasamanya seperti apa pemasarannya gitu.
Baik, Pak Agus, ada yang menarik di sini tentang Jambi Agamis. Nah, ini kan memang Provinsi Jambi ini provinsi yang adat bersendi syarat bersendi kita loh. Artinya sangat terkenal, sangat Islami, sangat agamis. Nah, terkait dengan Jambi Agamis ini kan banyak nih Pak Gus. Iya. Ada honorarium bagi pegawai syara, guru ngaji, kemudian bantuan pembiayaan untuk umroh dan haji. Kalau tidak salah, penerbangan dari Jambi ke Batam itu juga ditanggung oleh pemerintah provinsi gitu. Nah, kemudian ada fasilitas mutu pendidikan pesantren dan satu desa satu hafiz Al-Qur'an. Nah, apa realisasinya Pak Gus? Apakah sampai mana capaiannya? Program ini? Program ini memang program unggulan. Namanya unggulan itu memang menjadi perhatian Pak Gubernur. Jadi setiap saat Pak Gubernur itu memonitor sejauh mana. Jadi untuk umroh ini memang itu diperuntukkan biasanya anak-anak yang berprestasi, misalkan dia juara hafalan Al-Qur'an 30 juz, atau mungkin imam dan yang teladan itu menjadi ini, dan ini sudah terrealisasi kemarin sudah 100 orang. Artinya tahun ini juga 100 orang sudah kita anggarkan. Tahun ini pasti juga akan dilaksanakan. 1 tahun 100 orang? 1 tahun 100 orang untuk realisasi umroh, ya umroh. Wah, saya bisa daftar. bisa. Kemudian untuk habis ini kita tadi sudah punya desa itu 1.585. Itu kita juga melalui persyaratan nggak banyak kok. Tapi peminat desa ini juga tidak semua mengirimkan calon-calon penerima ini. Dan saat ini sudah sebanyak 937 orang. 937 orang calon hafiz. Artinya kan karena syaratnya harus minimal 5 juz, dia sudah sampai 5 juz. Artinya calon hafiznya nanti bisa terrealisasi. Tapi yang jelas yang sudah menerima itu sebanyak 937 orang. Kemudian untuk bantuan operasional santri ini, jadi semua pondok pesantren yang punya santri itu dibantu semacam uang untuk silakanlah, untuk yang jelas besarannya 350.000 per santri itu selama 1 tahun. Itu sebanyak 50.344 santri yang kita bantu melalui tentu pondok pesantrennya. Baik. Satu tema lagi yang harus kita bahas yaitu tentang Jambi cerdas dan pintar nih sebelum break. Jadi ada beberapa tentang akses internet, bantuan pendidikan, beasiswa. Ada yang banyak nanya, kok beasiswanya cuma S1, S3 ya? S2-nya kok tidak ya? Gimana tuh Pak? Menjelaskannya. Jadi gini, untuk Jambi cerdas ini memang pertanyaan itu selalu muncul. Mungkin di masyarakat, di DPR sendiri. Kita kan menyampaikan ini kan kita tuangkan di dalam RPJM. Saya bilang tadi RPJM. RPJM itu adalah janji-janji politik Pak Gubernur, ya. Kebetulan Pak Gubernur saat itu menjanjikan S1 dengan S3, gitu kan. Oke. Nah, dan ini kalau memang nanti ada usulan dan Pak Gubernur berkeinginan itu tidak masalah, akan kita tinggal di split aja dananya tinggal split aja, mungkin itu ya, karena kita sudah juga di dalam RPJM kita selama 5 tahun juga sudah kita ya. Ada yang menarik tentang akses internet yang menunjang, kemudian untuk e-learning dan e-bisnis lah. Akses internet bagi desa dan kelurahan, apa realisasinya Pak Gus? Jadi dari awal setelah didata sebelum masuk ke RPJM kita itu ada 285 desa blank spot. 285 desa seprovinsi Jambi. Seprovinsi Jambi. Artinya kita juga tetap mengacu pada RPJM kita. 285 ini ya kemarin sebenarnya kita mulai di tahun 2022 dan 2023 harusnya sudah clear, artinya tetapi dengan keterbatasan anggaran dan sebagainya akhirnya yang sisa 80 lagi itu di tahun ini. Artinya clear tahun ini sudah selesai semua. Untuk daerah-daerah sesuai dengan target yang kita cantumkan dalam RPJMD
itu sebanyak 285 desa. Dan tahun ini tinggal 80 lagi yang akan kita bangun di tahun 2024 ini. Baik, Pak Agus, ini sudah kita berada di penghujung dialog ruang publik nih. Kira-kira kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan terkait dengan Dumisake, kemudian Jambi Cerdas, Jambi Sehat, Jambi Responsif, Jambi Tangguh, dan Jambi Agamis. Masih ada beberapa waktu sisa masa perjalanan Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Al-Haris. Kira-kira apa lagi target-target yang kemudian harus direalisasikan? Terima kasih. Mungkin kaitannya dengan program unggulan Pak Gubernur yang pasti jalan, pasti harus dan tetap jalan itu untuk bantuan kepada desa kelurahan itu tetap jalan. Okay. Tetapi kalau yang namanya seperti UMKM itu target kita sebenarnya hanya 1.500 per tahun. Itu artinya karena kita capaian sudah sampai tahun 2023 kemarin sudah 5.000 lebih malah. Artinya udah lebih dari 100%. Jadi program-program Pak Gubernur yang belum selesai artinya juga harus tetap kita jalankan, termasuk target kita jalan mantap tuh di angka lebih dari 85%. Kita masih di angka 79. Itu juga harus tetap masuk dan mudah-mudahan di akhir tahun ini juga multi year jalan itu selesai, artinya itu juga sangat mendongkrak target itu. Termasuk tadi ada beberapa jalan-jalan provinsi yang barangkali masih perlu diperbaiki, itu menjadi target-target kita. Dan yang lain yang namanya target kita tetap melihat kembali ke RPJM kita yang belum selesai pasti harus terselesaikan sampai dengan tahun 2025 nanti. Baik, terima kasih Pak Agus Sunaryo, Kepala Bapeda Provinsi Jambi telah hadir di studio dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kinerja atau keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi selama periode Bapak Gubernur Dr. Al-Haris. Demikian dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Semoga selalu sehat Pak Agus, Pak Gubernur juga selalu sehat dan Jambi Mantap bisa tercapai dan terrealisasi dengan baik. Sekian pemirsa sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.